Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam sapaan pengharapan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Roma 15, Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 sampai 33 berbunyi demikian. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Berbahagialah setiap kita yang hidup berdasarkan tuntunan dari firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui Roma pasal ke-15 ayat yang ke-30 sampai 33, kita bersama-sama akan belajar satu tema renungan, yaitu jangan berpangku tangan. Jangan berpangku tangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roma ayat pasal ke-15. Ini adalah surat Paulus yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus sekali lagi menyatakan keinginannya untuk mengunjungi jemaat di Roma. Akan tetapi ia belum dapat melakukannya. Melalui tulisannya ini, yaitu di Roma 15, kita mengetahui bahwa Paulus sedang membawa persembahan sukarela yang dikumpulkan jemaat di Makedonia dan Akhaya bagi jemaat miskin di Yerusalem. Kalau Bapak Ibu baca secara satu perikop secara habis, kita akan menemukan hal tersebut. Pertanyaan yang untuk kita renungkan adalah, mengapa Paulus perlu menjelaskan hal tersebut? Mengapa Paulus perlu dengan rinci menjelaskan hal-hal tersebut di dalam ayat 15 ini, di dalam pasal 15 ini? Paulus bukan sekedar beralasan, akan tetapi Paulus menuliskan hal ini agar jemaat mendukung dan bersedia melibatkan diri mereka di dalam misi Allah. Ada dua bentuk keterlibatan yang dapat dikerjakan jemaat di Roma. Pertama, menyediakan tempat singgah bagi Paulus untuk perjalanannya ke Spanyol demi perkabaran Injil. Dan yang kedua, mendoakan Paulus dalam pelayanannya agar ia dilindungi Allah. Disambut oleh jemaat di Yerusalem dan pada akhirnya bertemu dengan mereka dalam keadaan sukacita. Di dalam perikop ini, Paulus seolah-olah ingin berkata, kamu juga harus terlibat di dalam misi Allah. Memang demikian seharusnya umat Allah atau gereja yang bertumbuh, Bapak Ibu Saudara terkasih. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang tidak berpangku tangan atau hanya peduli pada diri sendiri. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang bersedia terlibat melakukan misi Allah dan melibatkan diri di dalam mengabarkan Injil dan melayani orang-orang di sekitarnya. Keterlibatan kita dapat dilakukan melalui banyak hal, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bisa melakukan di dalam mendoakan, bisa di dalam tenaga, juga bisa di dalam dana. Thomas Chalmers, penginjil Skotlandia, menuliskan bahwa doa adalah suatu pekerjaan yang besar bagi Allah. Seringkali kita meragukan yang istilahnya saya dukung di dalam doa. Ketika orang mengucapkan kalimat itu, seringkali kita menyepelekannya. Padahal kalau kita mau mencermati lebih lagi, justru doa adalah hal yang paling luar biasa, dukungan yang paling luar biasa yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Kita perlu mendoakan satu sama lain. Sebagai wujud gereja yang bertumbuh, kita perlu membantu satu sama lain. Mungkin secara fisik kita tidak bisa menjangkau sesama kita, tetapi secara doa kita bisa menjangkau semua jemaat yang ada. Kita bisa mendoakan orang yang jauh dari pandangan kita. Kita bisa tetap peduli dengan orang yang tidak ada di sekeliling kita dengan cara kita mendoakan orang tersebut.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roma 15 hari ini mengajarkan kepada kita, marilah kita menjadi orang yang tidak berpangku tangan terhadap sesama kita. Marilah kita menjadi orang yang peduli, saling peduli satu dengan yang lain. Kita peduli terhadap mereka yang sedang berjuang di dalam proses kehidupan mereka. Kita peduli kepada mereka yang sedang berjuang di dalam sakit yang mereka alami. Kita peduli kepada sesama kita yang sedang berjuang di dalam hal-hal yang tidak mudah bagi mereka untuk lewati. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, dan hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan di dalam damai sejahtera dan penyertaan Allah. Nah, yang terpenting adalah kita lakukan bersama untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keterlibatan kita di dalam menolong sesama kita, peduli kepada sesama kita, bukan untuk mendatangkan upah bagi diri kita sendiri, melainkan untuk menciptakan sukacita tersendiri di dalam hati kita. Seperti yang Paulus katakan, supaya dengan sukacita kita bisa bertemu dan melayani bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita belajar dari Roma 15 ini. Kita belajar mau menjadi orang yang tidak berpangku tangan ketika melihat kehidupan sesama kita, ketika melihat kesulitan sesama kita. Marilah kita menjadi orang yang tidak berpangku tangan ketika kita mengetahui bahwa sesama kita membutuhkan pertolongan kita. Tapi biarlah kita menjadi orang yang senantiasa peduli kepada sesama kita, peka apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau berikan kepada setiap kami hari ini, Tuhan. Melalui Roma 15 kami mau belajar bagaimana kami mau melibatkan diri kami di dalam peduli kepada sesama kami, Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang hanya berpangku tangan ketika melihat sesama kami, saudara kami berada di dalam kesulitan. Kami ingin membuka diri kami, membuka hati kami untuk peduli dan menolong sesama kami, Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh sungguh-sungguh bermakna dan menjadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Mampukan setiap kami, Tuhan, untuk hidup senantiasa seturut dengan apa yang Kau kehendaki bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang pagi hari ini hingga berakhirnya hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau pimpin, Engkau sertai segala aktivitas kami, Tuhan. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan kami, Tuhan, sehingga segala usaha dan pekerjaan yang kami kerjakan boleh sungguh-sungguh berkenan di hadirat-Mu dan mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tuntun dan sertai setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melakukan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.